Hai Ibu, ngumpul yuk. Selamat datang kembali Ibu di podcast Teman Kubu bersama aku Andaruni Trina dan Nadia Sarah. Hai Ibu, sebagai generasi kita nih ya, aku dan Andarun itu dulu kita tuh kan emang senang baca buku dari kecil ya gitu. Iya. Terus kalau misalnya baca buku, kalau misalnya beli buku terlalu sering itu kan lumayan ya budgetnya gitu. Akhirnya kita waktu itu sering banget nih ke perpustakaan ya waktu kita zaman kecil, atau bahkan sampai waktu kita kuliah juga ya Un ya. Kita tuh sering banget juga gitu Bu ke perpustakaan supaya kita bisa baca buku lebih banyak tanpa kita harus mengeluarkan budget terlalu banyak gitu ya. Iya. Nah jadi setelah kita jadi ibu pun kita juga pinginnya tuh ngajarin anak untuk sering baca buku juga gitu. Terus kita juga jadi wondering kalau misalnya di kota kita nih ya di Bandung, mungkin gak sih ada tempat ya perpustakaan yang kayak kita dulu sering bisa minjem buku, tapi memang khusus buku-buku anak gitu gak sih Yon? Iya. Ya sebagai yang dulu kecilnya itu kita itu masa kecilnya ya hiburan tuh ya cuman novel gitu ya. Zaman kecil tuh teen lit kayak gitu-gitu. Nah jadi kayak dulu mah kayak sering gitu ya ke perpustakaan. Terus kalau sekarang nih kan kayak buku sudah dijual dengan bebas. Terus kayak anakku akan merasakan tidak akan bisa nggak ya merasakan experience untuk datang ke perpustakaan seperti zaman dulu gitu ya. Nah kebetulan nih kita kedatangan seorang librarian, Bu Gita. Halo, perkenalkan saya Gita, salah satu librarian dari Pustaka Lana. Oke. Halo Ibu Gita, makasih Ya, banget udah mau datang ke sini Iya. untuk cerita-cerita tentang perpustakaan anak yang kalau di Bandung salah satunya itu namanya Pustaka Lana ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu sendiri nih pengalamannya selama ini sebagai librarian di Pustaka Lana itu seperti apa sih Bu? Pengen tahu nih kita juga. Pengalaman apanya nih? Daily basisnya atau gimana? Mungkin dari kenapa nih Bu Gita sampai mau menjadi librarian? Karena kayaknya itu adalah salah satu profesi yang mungkin jarang didengar juga Iya ya. benar-benar menarik banget itu tiba-tiba oh ada ya sebagai librarian gitu, apalagi di perpustakaan anak gitu khususnya. Iya ini menarik banget sih buatku. Oke, jadi ini jadi ceritain dulu aku pertama jadi librarian Pustaka Lana ya. Dulu itu kebetulan memang sedang dalam fase apa ya? Lagi cari pekerjaan karena setelah menikah tuh tidak tidak ada kegiatan lain selain di rumah gitu. Nah, suatu hari aku melihat ada postingan mencari lowongan pekerjaan, mencari librarian maksudnya. Terus kayak ya udah deh aku coba aja gitu dan sebetulnya ini kalau boleh dibilang sih salah satu yang ingin aku lakukan juga dari sejak aku kecil. Jadi dulu Cita-cita. Iya, Wah. semacam cita-cita aku ingin bekerja sama buku. Nah, sebenarnya ceritanya kalau tadi kan Bu Uni sama Bu Nadia tuh waktu kecilnya tuh dipenuhi dengan buku gitu ya. Hiburan tuh apa sih? Paling Selain buku. Nah, buku. sementara kalau di aku sendiri sebetulnya kebalik. Waktu kecil itu aku sedikit banget akses untuk Baca bukunya. baca buku gitu. Dulu maksudnya aku nggak mendapatkan banyak akses untuk buku. Terus pas di perpustakaan sekolah juga itu perpustakaannya nggak punya ruangan sendiri Iya, gitu. benar-benar. Seadanya Sama gitu ya. ruang guru nyatu. Iya, Iya. Itu pertama kalinya aku experience terhadap perpustakaan tuh di situ gitu. Jadi aku kayak gak berani tapi akhirnya memberanikan diri. Dan pas aku baca buku misalnya lihat-lihat buku yang di situ tidak menarik. Ya kebayang sih ya zaman kita dulu perpustakaan tuh sama ruang guru gitu ya. Dan tapi ya di antara buku-buku yang tidak menarik ternyata ada satu buku yang aku pilih dan akhirnya itu adalah buku pertama yang aku pinjam dari perpustakaan. Dan di situ kayak ternyata seru ya. Abis baca tuh kita bisa jadi lebih tahu dan bisa tiba-tiba kebayang sebuah dunia atau fakta gitu yang sebelumnya nggak ada di bayangan kita gitu. Terus waktu SD kelas 4 SD itu aku menemukan perasaan itu. Core memory banget kayaknya. Core memory banget. ya sampai topik terngiang. iya benar-benar kita kayaknya udah lupa gitu. Terus Bu karena saking
Saking berkesannya pengalaman itu, aku juga dari situ jadi suka baca dan suka dengan buku. Cuma ya itu tadi karena, akses aku terbatas banget. Dulu kan, aku tuh besar ketika zaman-zaman Krismon yang mana kayaknya buku itu prioritas kesekian Iya gitu. iya iya. Sehingga orang tua aku juga, tidak membuat aku terpapar dengan banyak buku gitu. Kecuali kalau majalah, mungkin majalah Bobo masih Iya gitu. iya iya. Oke. Oh iya benar, dulu kita ini banget Ya, dulu majalah Bobo ya. bacanya majalah. Nah, habis itu, eee, ya ketika remaja aku baca buku-buku dari teman bacaan, dan pas sudah besar, sudah dewasa ternyata ada, oh, ada ya, lowongan pekerjaan pustakawan tuh kayak menarik banget. Akhirnya aku daftar dan ya itulah awal mula aku jadi Oh, librarian pustaka oke. lama. Menarik banget ya, emang panjang ternyata perjalanannya sampai kisahnya. akhirnya bisa Iya, memilih jadi ternyata. librarian. Ya, jadi dari situ tuh langsung cinta banget sama buku apa gimana tuh, Bu Gita? Iya, suka sekali sih Suka sekali jadinya, ya. bahkan kalaupun misalkan aku tidak sempat membacanya, tapi kalau aku ada di ruangan yang ada bukunya tuh kayaknya senang Tenang. aja, Oh kayak iya. kayaknya ini my element gitu. Iya, Aduh, iya. sebel banget. Sama ini gak sih Bu, kalau misalnya masuk ke Gramedia gitu ya atau toko buku tuh, wangi buku tuh menyenangkan banget gitu ya Iya, rasanya. menyenangkan sekali gitu, ada di tengah-tengah buku, cium-cium wanginya yang buku yang udah dibuka Iya ya. iya benar. Kayak Terus gitu. yang bikin penasaran lagi gitu ya, kenapa akhirnya memilihnya di perpustakaan anak deh, bukan misalnya perpustakaannya yang orang dewasa gitu. Yang Nah. bikin Ibu pengennya khusus di perpustakaan anak itu apa sih Bu? Ada nggak sih? Ada sebenarnya. Ini jadi balik lagi ke zaman dulu ya. Flashback Kayak lagi. aku tuh punya rasa haus jadinya, haus sama cerita-cerita. Jadi dulu tuh meskipun aku, tidak terpapar sama banyak buku, tapi aku terpapar banyak cerita dari, dongeng sebelum tidur di Oke. radio. Oh iya Dulu iya tuh iya. ada namanya Kids Radio, aku nggak tahu nih hari ini masih ada atau Kalau nggak salah enggak. kemarin masih ada, beberapa tahun lalu sih masih Iya, ada, cuma betul, sekarang nggak masih tahu deh. ada, tapi entah itu yang, radio yang sama atau Oh enggak iya gitu bener. ya. Karena kalau yang zaman aku kecil itu setiap jam 9 malam dia itu bacain cerita dongeng, dan itu beneran nemenin aku sampai aku tidur gitu. Atau kadang ya ceritanya udah beres, aku aja belum tidur malah jadi kepikiran. Mungkin dari situ kali ya awal mula, aku senang dengan cerita, Oh, cerita ya. dengan dongeng. Sampai akhirnya mungkin secara nggak sadar itu juga kebawa pas waktu aku dewasa, buku-buku yang aku baca tuh ternyata buku anak-anak gitu. Dan, aku nggak nyadar itu sebelumnya karena ya intinya seperti kayak buku-buku itu, tertarik padaku dan aku tertarik pada mereka gitu ya. Terus, tahu-tahu pas udah zaman ada sosial media dan lain-lain. Karena kalau dulu tuh sebelum ada sosial media, kita taunya kayak, oh iya dia suka baca buku, tapi kita nggak pernah tahu dia bacanya buku apa gitu. Tapi setelah ada sosial media, oh ternyata orang bacanya tuh yang begini ya, kayak oh ternyata, baca buku-buku yang aku baca tuh kebanyakan Childish banget gitu ya. buku-buku anak, iya gitu. Jadi ada sesuatu, dalam buku anak yang, Jadi magnet gitu ya? menyentuh Oh, oke. apa ya, Inner child inner gitu ya. child mungkin aku nggak tahu ya. Iya iya Cuma iya. intinya kayak itu, kenapa jadi akhirnya memilih untuk di perpustakaan anak, simply karena emang aku suka dengan cerita anak. Oke. Ya karena emang bacanya itu Iya, ya. karena emang bacanya itu secara tidak disadari Iya, ya gitu iya, kan. iya, Aku iya. memilih, buku-buku itu gitu. Rezekinya juga ke situ ya. Iya. Kayak, ya udah ini mah universe. Iya bener ya. Tapi Iya. untuk Bu Gita sendiri, yang buku yang paling memorable, buku anak yang paling memorable yang sampai saat ini tuh, itu tuh yang kayaknya yang akan terus dibaca ulang karena terlalu bagus banget nih bukunya dan pengen banget dibagikan gitu supaya ada nggak anak-anak supaya anak-anak tuh ini buku ini bagus banget loh, sayang untuk nggak dibaca misalnya. Ada nggak sih Bu? Oke, ada sih. Tapi ini buku anak yang aku baca ketika aku sudah dewasa. Oke. Nah, buku anak yang aku baca ketika anak-anak, dulu aku ingat judulnya. Judulnya itu Reksa si Banteng. Itu kayaknya 1 dari 3 buku anak yang aku punya waktu aku kecil, dan itu Oke. sangat-sangat aku ulang-ulang khusus 1 judul itu. Tapi pas aku udah dewasa aku nyari lagi tuh ternyata nggak ada di mana-mana. Dan itu, aku suka sekali. Tapi untuk yang buku anak yang sudah, aku baca ketika sudah dewasa, ini aku suka Salah banget. satunya itu. Oke. Iya. The Petit Prince gitu, The Little Prince. The Little Prince. Dan mungkin ini juga kali ya, yang menyadarkan aku kalau aku tertarik sama cerita anak tuh pas aku baca ini. Oh.
Itu pun bacanya juga awalnya nggak sengaja di Gramedia gitu, ada satu section yang mana, menurut aku section ini tuh nggak jelas apa sih genrenya, karena kalau Oke yang lain oke. tuh kan thriller Iya atau iya kayak iya, crime gitu-gitu, terus tahu-tahu di sini ada satu section yang buku-bukunya tuh random. random dan ya aku baru menyadari kalau itu ternyata section buku anak. Oh, oke. Karena kalau buku-buku kayak The Petit Prince ini sebenarnya aku awalnya nggak melihat itu sebagai buku anak, karena ya untuk orang dewasa juga itu masuk banget sih. Iya. Dan kalau yang sekarang sedang dibaca, yang mungkin ini akan sangat memorable banget juga adalah ini How to Train Your Dragon, judulnya. Ini sebenarnya buku How to be series. trained. Ada 12 buku. Dan ya aku suka banget sejak buku kedua sebetulnya. Ada 12 buku. Itu kayak ada labelnya, itu dari Pustaka Lana, Bu? Ya betul, ini bisa dipinjam di Pustaka Lana. Oke. Itu ada hijau, itu tuh ada makna-maknanya berarti ya? Oh iya, kalau di Pustaka Lana, ini aku sambil jelaskan juga kali ya. Kita ada pengklasifikasian. Oke. Nggak klasifikasi sih, maksudnya mungkin kayak ngasih kode. Ini tuh buat ini Bu, jadi di sini untuk yang pinjam buku ke rumah itu kan hanya untuk member. Dan setiap tipe membership itu ada Beda-beda. beberapa ketentuan buku-buku apa saja yang bisa dipinjam. Nah, untuk ketentuannya itu adalah buku yang hijau ini bebas mau dipinjam berapapun jumlahnya. Oke. Tapi kalau untuk yang ada labelnya warna biru, nah itu untuk sekali peminjaman hanya cuma bisa satu. Oke. Gitu. Satu Biasanya buku. itu adalah buku-buku yang emang jarang atau susah ditemuin, atau emang harganya agak mahal gitu ya, sehingga kalau misalkan rusak atau apa, ini juga cukup PR gitu untuk gantinya. Ada juga yang labelnya itu warna merah. Nah, kalau yang warna merah itu hanya untuk dibaca di Pustaka Lana. Oke. Oke gitu. Nah, kalau di Pustaka Lana ini sendiri tuh yang datang orang tua atau anak sih, Bu? Banyak, dua-duanya malah Dua-duanya kan, ya? karena anak mah nggak mungkin Sendirian datang ya? sendirian ya, pasti sama orang tuanya gitu. Tapi ada juga kok orang tua yang datang sendiri nggak bawa anaknya gitu. Untuk Iya. baca buku anak. Untuk baca buku, untuk memilih buku buat Untuk dibawa anaknya. pulang untuk anaknya kayak gitu. Oke. Tapi ada juga aku tahu ada beberapa member yang memang dia tuh bahkan pinjam bukunya untuk dirinya sendiri gitu. Orang dewasa ya? Orang dewasa. Dan ya mungkin kayak aku juga kali ya, Iya, sukanya children book gitu. Nah, karena tadi ya, karena kita ingin pengen tahu nih, kalau pembaca cilik yang ada di Pustaka Lana tuh seberapa banyak sih, Bu? Seberapa banyak ya? Kalau Banyak nggak yang misalkan Ibu kita kenal? yang aku kenal lumayan banyak. Lumayan banyak. Tapi sebenarnya aku kan di Pustaka Lana itu udah dari tahun 2017. Udah lama ya. Iya. Ternyata. Dari tahun 2017 tuh jadi librarian selama sekitar 2 tahun kurang gitu. Tapi habis itu jadi volunteer lama, dan baru jadi librarian lagi tuh sebetulnya baru 2024 kemarin. Nah, jadi ada nih anak-anak yang aku kenal waktu kecil. Sekarang udah gede-gede. Kebayang gitu. dari 2017 ya, udah berapa tahun Dan terlewati. sayangnya anaknya udah lupa gitu, karena kan ternyata ya memori anak teh sependek itu gitu ya. Jadi kayak, kamu ini ya, kayak kok kamu kenal aku? Oke, berarti udah lupa nih anaknya gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan bicara pemustaka ciliknya ada berapa, kalau untuk di database Datanya kami ya berapa ya? Saya Total. juga lupa. Ada mungkin untuk Puluhan? pemustaka yang aktif tuh ada ratusan. Ratusan. Iya sih, tapi kayaknya nggak banyak nyampe sih. 200 ya Nggak kalau nyampe yang 200. aktif. Tapi kalau misalkan untuk yang membership dari 2015 sampai tahun ini udah menyentuh kayak 900-an Masya Allah. sekian gitu. Lumayan banyak Meskipun juga memang ya. nggak aktif semua gitu, Nggak karena kan semua ada yang aktif. udah besar-besar dan pilihan Iya. perpustakaannya juga udah bisa lebih ke perpustakaan yang lain gitu, yang emang Oke. koleksinya lebih beragam gitu. Iya. Tapi nih Bu, selama ini kan lumayan tuh ya, agak 8 tahun gitu ya. Mungkin jadi bisa ngelihat nih perbedaan antara misalnya anak ini yang suka bukunya apa, ini suka bukunya apa gitu. Nah, menurut Bu Gita tuh ada nggak sih yang paling kelihatan pengaruh dari anaknya sering dikasih buku itu, apa sih yang bisa Bu Gita lihat sebagai librarian selama ini? Kalau pengaruh di anaknya sendiri ya, aku nggak bisa bilang kalau ini
yang seperti itu kayak gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di beberapa pemustaka cilik yang suka datang ke Pustakalana karena mereka udah terbiasa dibacain buku, dibacain cerita, jadi ya mereka juga bisa lebih empatetik gitu, lebih gampang berempati gitu. Terus kalau misalkan dikasih tahu di perpustakaan tuh peraturannya kayak gini tuh bisa lebih langsung cepet menerima gitu. Beda sama yang emang jarang dibawa ke perpustakaan, terus jarang diceritain juga gitu. Mungkin agak ada kesulitan gitu ya. Cuman emang ya karena aku tuh sehari-hari biasa melihat anak-anak yang sudah biasa diceritain buku gitu ya. Kayak aku lihat sih seperti itu. Oke. Tapi kalau sebagai anak gitu ya, kayak anak kita tuh sebenarnya pernah juga ya gitu ke Pustakalana. Kalau anakku pertama kali, kalau anak Uni pertama juga Pertama kali juga itu. pertama kali. Nah ternyata sebenarnya kan anak kita tuh udah sering banget kita dekatkan dengan buku gitu ya. Jadi kita pikir wah ke Pustakalana seru nih. Mereka akan baca buku yang banyak gitu. Nggak tahu ya pas nyampe sana mereka malah main asik main berdua gitu. Sampai kita bilang ayo itu dibaca bukunya gitu. Tapi mereka tetap aja kekeh. Akhirnya mereka bermain aja akhirnya di Pustakalana-nya gitu. Karena memang di Pustakalana juga ada satu pojok yang mana itu buat mainan-mainan yang bisa dimainkan di sana gitu. Iya. Apakah memang anak tuh gitu, jadi pertama kali ke perpustakaan nggak kayak kita yang langsung oke aku mau baca buku gitu. Apakah memang kayak gitu atau gimana nih Bu biasanya? Sih, kalau misalkan ngobrol tentang anak gitu ya kan konsep perpustakaan gitu sebelumnya mungkin belum ada di bayangan mereka gitu. Kayak gimana sih gitu. Bener-bener ya. Jadi ketika mereka datang ke perpustakaan ya itu adalah suatu tempat yang baru yang mana ya mereka akan scanning kayak ini tempatnya banyak buku atau apa. Nah sebetulnya ketika melihat banyak buku itu anak juga kan mungkin kebingungan mau baca yang mana, mulai dari mana. Jadi ada overwhelmnya juga mungkin ya. Jadi ya biasanya pas melihat ada pojok mainan itu yang akan disasar sama anak karena at least mereka tahu caranya bermain gitu. Kalau misalkan buku mereka nggak tahu di dalam buku ini tuh ada apa. Iya sih belum terbiasa sama bukunya ya. Iya dan belum terbiasa datang ke perpustakaannya sebetulnya. Beda mungkin kalau misalkan sudah beberapa kali karena kan anak tuh bisa menyukai rutinitas ya. Iya benar sih. Menyukai segala sesuatu yang diulang-ulang gitu. Jadi adalah wajar kalau misalkan anak minta dibacain buku yang itu lagi karena memang anak tuh menyukai pengulangan gitu sih nature-nya anak tuh gitu. Ketika melihat banyak buku yang baru kalau kita orang dewasa wah aku mau lihat semua gitu. Tapi kalau anak safe space aku tuh di buku yang kemarin masih di situ. Jadi dia masih butuh waktu buat dia mau tahu hal buku yang baru gitu. Jadi akhirnya kayak apa ya main deh gitu. Jadi itu ternyata yang anak kita lakukan itu ternyata normal ya. Banyak beberapa anak yang datang ke Pustakalana juga ada kok yang kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang emang member rutin sering datang yang pertama dilihat ya pasti buku, mereka langsung cari-cari gitu. Apalagi untuk anak-anak yang udah SD dan bisa baca sendiri itu tuh emang ya langsung cari buku yang mereka mau gitu. Jadi masih adaptasi juga mungkin ya. Kalau paling kecil tuh berapa tahun yang pernah Bu Gita kenal? Biasanya tuh orang tua tuh membawa anaknya beserta adiknya. Jadi kayak anak pertama dan adiknya gitu. Jadi ya yang pemustaka cilik yang datang ya bisa dari bayi 1 tahun gitu ya. Karena terbawa kakaknya itu ya. Kebawa kakaknya gitu. Ada juga yang paling besar sih yang anak-anak ya. SMP, SD. Kalau SMP sebetulnya udah jarang. Kebanyakan tuh SD di ya kelas 5 kelas 6 tuh masih ada yang datang gitu. Tapi kalau SMP sih jarang ya karena mungkin kalau SMP udah dunia dengan teman-teman udah jarang dunia dengan ibu gitu udah agak sedikit terlepas gitu sama ibu jadinya ya kayak gitu. I see. Seru banget ya ngomongin perpustakaan anak yang ternyata banyak buku yang sebenarnya kita pengen banget perkenalin ke anak. Tapi benar sih tadi kata Bu Gita ya, ternyata anak tuh emang sukanya safe space, jadi dia bacanya yang itu lagi gitu. Anakku juga soalnya pas banget kayak gitu, dia bilang ketika aku tanya seru ya gitu, kemarin kita ke perpustakaan, terus dia bilang aku lebih suka baca buku di rumah. Dia juga bilang gitu, kenapa kok lebih suka baca buku di rumah? Karena kita sebagai orang tua mikirnya seru tahu banyak buku lain yang bisa kamu baca gitu. Ternyata dia bilang juga iya karena aku lebih suka buku yang di rumah gitu. Mungkin karena dia sudah tahu buku yang di rumah itu apa sudah aja curated gitu. Sudah curated baik Kak.
Iya, iya bener. Udah sesuai seleranya dia lah kalau di rumah gitu ya. Betul betul. Iya, heeh. Mungkin itu dulu kali ya dari obrolan kita pada episode kali ini. Mungkin terakhir kali ya Bu Gita, ada nggak sih kayak pesan tentang membaca yang ingin Ibu Gita sampaikan kepada ibu-ibu di dunia ini? Pesan apa ya? Apa ya? Ya intinya dengan membacakan dongeng atau cerita pada anak, sebenarnya itu kan banyak banget manfaatnya untuk anak. Anak itu bisa banget belajar dari dongeng tanpa harus kita jejali moral. Nah, anak-anak moralnya Oh iya, adalah iya. gitu. Tanpa kayak gitu tuh Buku anak dulu kan tuh suka gitu ya, moral of the iya story ada zaman moral dulu of the ya. story Bener. gitu Iya, ya. iya, Nah iya. sebetulnya anak itu Udah paham dengan sendiri. mendengarkan cerita gitu dan menyimak cerita kayak gitu tuh mereka juga Bisa belajar, tumbuh. bisa tumbuh dan kita kan ingin membesarkan anak-anak yang bahagia, Iya. yang bebas, yang tumbuh dengan baik gitu. Mungkin itu dimulai dari dikenalkan dengan banyak-banyak dongeng yang membangun. Oke. Karena kan dari situ juga kita bisa menyisipkan moral value dan Iya benar Iya benar sih, benar bener. benar. Menarik banget. Secara tersirat gitu ya, nggak yang gitu ya. Iya. Dengan cara Dongeng yang tuh halus seperti gitu kayak ya. kita mengajarkan moral tapi dengan cara yang sangat halus. Sangat-sangat Iya sih. halus. Oke. Betul. Dengan yang bisa diterima sama anak gitu ya, dan cara dibacakan dongeng, dibacakan cerita juga adalah salah satu cara yang paling anak suka ya biasanya benar. gitu. Ya nggak merasa digurui ya sebenarnya. Iya, Oke deh kalau gitu. Jadi ibu yang lagi dengerin ini, lagi nontonin kita di YouTube, kalau misalnya ibu lagi pengen banget ngajakin anak baca buku, apalagi ibu yang di Bandung gitu, bisa coba dateng Iya. langsung ke Pustaka Lana. Boleh dijelaskan udah alamatnya di mana? Alamatnya di Selaras Guest House lantai 2. Jadi kita itu ada di dalam guest house gitu. Nah, Selaras Guest House lantai 2 di Jalan Taman Cibenying Selatan nomor 45. Seberang banget Taman Cibenying. Area Oke. Taman Cibenying Area Taman ya. Cibenying. Oke, bisa datang ke sana. Boleh ajak-ajak juga teman-teman dari teman kubu Iya. Jadi nanti siapa tahu kita bisa ketemu di sana. bareng. Ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah menyimak episode kali ini. Kalau mau ada pertanyaan buat Bu Gita boleh ya, sapa-sapa Bu Gita. Boleh. Ada IG-nya Bu Gita mungkin? Ada boleh sapa-sapa aku di @anggita.rizky pakai Q dan I gitu. Sama mungkin IG Pustaka Lana Sama IG gitu ya. Pustaka Lana di @pustakalana library. Oke, atau kalau mau sapa-sapa kami di teman kubu @teman kubu, dan kalau mau sapa-sapa kami secara pribadi juga boleh ke @Nadia Sarahwe dan @Andarunitrina. Oke kalau gitu terima kasih banyak Ibu sudah menyimak episode ini. Jangan lupa kalau misalnya suka sama episode ini, boleh di like, di komen, di subscribe juga supaya Ibu gak ketinggalan jadwal ngumpul teman kubu di setiap minggunya itu di hari apa. Iya, Ya kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya Bu. Dah Ibu. Dah Ibu.